Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Uswatun Hasanah dari lokal 7A non reguler dengan NPM 1820064676. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin tentang ekonomi kerakyatan sesuai arahan dari dosen pembimbing terkait dengan tugas akhir semester ekonomi politik, yaitu menjelaskan 5 poin utama dalam makalah ekonomi kerakyatan yang telah kami buat beberapa waktu yang lalu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Untuk poin yang pertama, masalah ekonomi kerakyatan berpedoman pada Pancasila keempat. Artinya, dapat didefinisikan secara sederhana bahwa istilah ekonomi kerakyatan mengandung unsur demokrasi di dalamnya. Berarti, rakyat memiliki hak yang sama dalam ekonomi. Untuk poin yang kedua, pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang melaksanakannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Artinya, mendapatkan manfaat yang sama bukan hanya satu pihak saja. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Poin ketiga, tujuan ekonomi kerakyatan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menaikkan pendapatan masyarakat secara merata. Yang ketiga, membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Kemudian, ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Ada 5 sumber nilai dalam sistem perekonomian Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan. Artinya, sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etik. Kedua, nilai kemanusiaan. Artinya, sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Ketiga, nilai persatuan. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Artinya, prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Artinya, pengelola sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, poin yang terakhir atau kelima, beberapa contoh ekonomi Pancasila. Yang pertama, koperasi. Yang kedua, BUMN. Kedua lembaga tersebut mengacu pada sistem perekonomian Pancasila seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin itu saja beberapa poin penting yang ada di dalam makalah saya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.